Selamat datang kembali di 12 Pixel bersama aku Rahmi. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai dengan berbagai cerita inspiratif. Nah, di sini udah ada narasumber kita, yang mana beliau kemarin telah mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Penasaran nggak beliau ikut cabur apa dan menang lomba apa? Yuk langsung kita tanya-tanya aja. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan diri Kakak dulu kepada teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin perkenalkan, nama saya Hatnia. Saya bekerja di Politeknik Hasnur. Saya staf akademik di kampus 1 dan di kampus 2. Oke, nah, sejak kapan nih Kakak tertarik dengan bidang olahraga itu? Awal mulanya sih karena saya ini hobinya olahraga kali ya. Saya suka olahraga itu badminton, voli, dan lain-lain. Nah, semenjak saya sekolah SMP itu sekitar tahun 2007 atau 2008, ada guru ekstrakurikuler olahraga. Beliau menawarkan ke saya, apakah mau ikut olahraga cabang dayung? Gitu. Nah, kebetulan saya ini sebenarnya atlet dari Batola. Saya domisilinya Batola. Kemarin itu ikut PAJI, ikut kontingen Banjarmasin gitu. Jadi tidak mewakili Batola. Nah, dari sekolah SMP itu saya ikut dayung sampai di tahun 2017 sampai kuliah. Setelah bekerja itu Nah, baru sekarang lagi baru ikut gitu. Oh, begitu ya. Iya. Nah, terus itu tuh lomba itu tuh ada batas umur itu kan? Iya, kalau untuk umurnya itu kayak Popda dan Kejorprov itu pasti ada usianya. Setahu ulun sih 25 atau 28 gitu. Nah, kalau untuk PAJI ini tidak ada batasan umurnya. Jadi makanya ikut di PAJI. Kalau di dayung dragon boat sama kayak itu sudah kadang memungkinkan lagi usianya gitu. Nah, terus gimana nih cara Kakak membagi waktu antara latihan dengan kerja? Kan pasti itu latihan dulu ya Kak? Iya. Nah, kebetulan kita kemarin ikut Porprov itu latihannya cuma 3 minggu aja nih. 3 minggu harusnya kalau Porprov itu kita biasanya latihannya itu 3 bulan. Itu full dari pagi, siang, sore harusnya. Tapi karena kita cuma ikut PAJI dan kebetulan di Banjarmasin itu kurang orangnya, jadi kita masuk cuma ada waktu 3 minggu buat latihan. Jadi setelah jam kerja kan sampai jam 4. Jadi setelah itu baru latihan sekitar 4:30 di Sungai Andai, kan dekat aja dari kantor. Nah, dari 4:30 sampai ya jam 6, 5:30 gitu waktunya. Terus pernah nggak Kakak merasa kewalahan gitu atau hampir nyerah? Untuk kewalahan itu sih mungkin karena hobi kita olahraga mungkin tidak ada kelelahan. Tapi kalau capek itu pasti ada rasa jenuh, hari-hari latihan pasti capek gitu. Untuk mengatasinya ya kita mungkin ada 1 hari untuk istirahat, besoknya kita fit lagi, olahraga lagi gitu. Kemarin Kakak menang juara berapa aja? Iya, kemarin itu kita mainnya itu di Arung Jeram, Federasi Arung Jeram Indonesia di Tanah Laut. Kemarin kita mainnya harusnya ada 4 nomor. Nah, 1 nomornya ini kebetulan jong. Jadi kita cuma menang 3. Jadi R4 itu kita juara 2, dapat medali perak. Terus R6 sprint itu kita juara 2. Terus ada lagi head to head itu yang R6 kita juara 3. Yang satunya kita nggak dapat nomor. Jadi cuma 3. Nah, antara 3 itu perbedaannya apa nih? Antara 3 itu perbedaannya kalau yang R4 dan R6 sprint itu kita ambil waktu tercepat. Jadi nggak ada lawan, kita main sendiri tapi waktunya kita ambil siapa yang paling cepat datang.
Nah, kalau head to head itu di aliran sungai itu ada 4 bola. Jadi kita itu wajib memutar angka 8 di 2 bola itu. Dan itu ada lawan bermusuh-musuhan. Nah, itu nanti bisa saling tabrak-tabrakan, bisa jadi perahunya kebalik atau gimana gitu perbedaannya. Tapi itu kalau misalkan kebalik nih Bu, perahunya apakah dianggap gagal atau gimana? Kalau perahunya terbalik itu kita kan di lomba itu ada atribut sejenis peluit, pisau, dan tali buat ngebalik kalau perahunya itu terbalik. Nah, kalau seandainya kita bisa membalik, kita bisa naik. Kalau selagi kita bisa menyusul lawan, itu masih bisa. Tapi kalau sudah nggak bisa, itu otomatis didis. Oh, begitu. Terus ada nggak momen paling deg-degan gitu? Atau momen yang lucu saat pertandingan? Kalau lucu sih nggak ada ya. Yang pasti banyaknya itu deg-degan. Deg-degannya itu kapan nih? Ya pada saat kita lomba. Pada saat kita mau turun ke perahu, pada saat panitia bilang persiapan, itu kita pasti deg-degan. Aduh, bisa nggak ya kita melawan musuh nih? Bisa menang nggak ya? Gitu. Nah, di situ sih yang paling deg-degannya. Gitu sih. Nah, itu tuh kemarin memang dari beberapa kabupaten gitu kok? Iya, kita Porprov ini kan tingkat provinsi. Jadi seluruh Kalimantan Selatan lah yang ikut gitu. Berapa hari kemarin? Kita kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi 9 hari totalnya. Untuk lombanya itu totalnya ada 4 hari lah kurang lebih. Itu kira-kira lomba apa aja selain arung jeram? Arung jeram aja sih kami. Gitu. Iya. Tantangan apa nih yang menurut kakak berat selama pertandingan? Tantangannya itu pada saat kita mau tanding, kontingen-kontingen dari lain kan otomatis ya sama yang kayak saya bilang di awal tadi, orang biasanya kalau Porprov itu 3 bulan itu full latihan, dari pagi, siang, sore full. Nah, sedangkan kami cuma 3 minggu aja, itu pun tidak full selama 3 minggu. Kalau misalkan dihitung itu orang yang lengkap latihan aja paling 1-2 kali. Sisanya kita sendiri-sendiri, ada yang nge-gym, ada yang angkat beban, lari. Jadi kesadaran kita aja buat ini daya tahan tubuh. Gitu sih tantangannya. Tapi untungnya alhamdulillah sih menang aja gitu nah. Iya, betul. Terus kemarin satu tim itu ada berapa orang nih? Ada 4 dan 6. Tuh timnya. Gabung antara cewek cowok atau cewek aja? Enggak, cewek aja. Cewek aja. Iya. Setelah juara nih, ada perubahan nggak di kehidupan kakak? Atau di kehidupan misalkan kayak lingkungan kerja gitu? Kalau perubahan di lingkungan kerja sih tidak ada. Otomatis kan perubahan di pada diri nih. Yeah. Kita kan lomba otomatis kan di bawah teriknya matahari, berjemur, panas-panasan, otomatis ya dari kulit kita menghitam, makin kucel lah begitu. Selama 9 hari kan kita latihan terus di sana, panas, ya otomatis ya menghitam lah, itu sih. Tapi itu menjadi apa namanya, suatu tantangan juga nggak bagi kakak? Bisa dibilang itu suatu tantangan karena kita targetnya harus menang nih, iya gitu. Jadi harus mengorbankan lah, iya. Pasti ada ini kan kak, orang yang mendukung kakak nih di balik ini. Siapa tuh kira-kira yang paling banyak mendukung kakak? Iya, yang paling mendukung itu pastinya ya keluarga sih ya yang paling mendukung. Tapi selain keluarga, di lingkungan kerja itu juga sangat mendukung penuh. Salah satunya adalah memberikan izin dispensasi kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu alhamdulillah diberikan izin oleh lingkungan kerja untuk mengikuti event Porprov ini. Nah, kalau boleh tahu nih kak, suasananya di sana kemarin gimana? Ya pasti rame, apalagi kemarin pada saat pembukaan itu kita kan seluruh atlet diwajibkan hadir, kan ada konser, siapa kemarin ya? ST12 atau Wali, saya lupa. Itu kemarin ada konser hari pertama itu pembukaan pasti rame, seluruh atlet kan berbagai macam kontingen di sana ada dan menghadiri. Pas waktu pembagian medali itu semuanya juga ikut? Kita kan pada saat
pengalungan medali itu setiap kontingen kan beda-beda tempat. Jadi kita khusus yang paji aja. Kalau kayak misalkan bola itu di tempat lain lagi gitu. Nah, ada nggak Kak motivasi buat teman-teman yang mungkin kemarin itu gagal gitu ikut seleksi untuk mengikuti Porprov ini? Iya, mungkin tipsnya terus berjuang aja, jangan mudah untuk mundur. Bagaimanapun caranya, insya Allah peluang itu pasti ada, asalkan kita mau menjalani. Dan intinya kalau jadi atlet itu harus disiplin sih. Jangan seenaknya aja mau turun mau enggak, itu insya Allah hasilnya akan tidak memuaskan juga sih gitu. Rajin itu kayak rajin olahraga juga. Iya, rajin olahraga. Jangan ibaratnya kayak kita kuliah aja harus rajin turun loh. Jangan libur, nanti hasilnya kan tidak baik gitu. Nah, jadi kan dulu Kakak sempat off ya di tahun 2017. Nah, iya. terus aktif kembali di tahun 2025. Iya. Dan kemarin itu kan lebih ke dayung nih. Iya, lebih ke terus dayung. Terus ke arung jeram itu apa nih perbedaannya? Terus gimana kesulitannya antara pindah dari dayung ke arung jeram itu? Iya, kalau kesulitannya di paji itu karena orangnya lebih sedikit, mungkin ada yang berempat dan berenam, dan tantangannya airnya itu lebih berarus lah ibaratnya. Nah, itulah tantangannya untuk kita berarus mendayungnya. Nah, kalaunya sebelumnya kan background saya itu di dayung, dragon boat sama kayak itu ada namanya. Kalau di dragon boat itu kita satu tim itu kalau cewek itu ada 12 cewek, kalaunya mix cewek cowok itu ada sekitar 22 orang satu perahu. Nah, kalau yang dragon boat itu kita mendayungnya enak aja karena kan satu tim dan perahunya juga besar. Jadi enak aja. Kalau arung jeram ini kita rawannya terbalik dan orangnya lebih sedikit gitu. Nah, kalau yang kayak itu lebih sedikit lagi, ada yang cuma satu perahu itu satu orang, ada yang 4 sama ada yang 4 aja rasanya. Ya, itu kan perahu plastik. Itu lebih ini lagi sih, lebih ekstrim lagi lah tantangannya. Karena itu lebih mudah terbalik, kita geser ke kiri aja langsung blek tebelik lah itu perahu gitu. Perahu plastik atau perahu karet, Kak? Plastik pernah, karet pernah. Kalau paji kan lebih ke karet, kalau kayak itu ke plastik gitu. Nah, di dayung itu kemarin Kakak pernah dapat juara apa nih? Kalau misalkan iya, sebelumnya saya juga pernah ikut ini 2 kali Porprov, 2014 sama 2017. Nah, selama 2014 itu kemarin di Banjarbaru kalau nggak salah, di Danau Galuh Cempaka kalau nggak salah ya. Nah, itu kemarin kita dapat 6 medali, 2 emas sama 4 perak. Dragon boatnya itu 2 emas, kalau yang perahu plastik atau kayak itu kita cuma dapat perak 4, jadi totalnya ada 6. Nah, kalau yang 2017 kemarin itu di Tabalong, kita di perahu naga itu 2 perak, terus di perahu plastik itu 3 perunggu di 2017. Nah, setelah 2017 itu saya off karena berbagai macam hal. Tapi pada saat setiap tahun di Batola itu kan ada Hari Jadi Batola. Di sana selalu diadakan ini event lomba dayung. Dan di sana selalu ikut sih setiap tahunnya gitu, walaupun jarang latihan. Terus pada saat 2025 ini barulah ikut yang tingkat provinsi lagi gitu. Tapi di cabang paji, nggak ikut yang cabang dayung karena terbatas usia. Jadi kemarin pas yang Porprov yang 2017 itu kan dayung ya, Bu? Nah, itu tuh kan dari Kabupaten Batola, terus 2025 masih Batola juga. 2025 ini sekarang kita ikut di Banjarmasin. Nah, alasannya kenapa jadi ikut Banjarmasin kemarin itu kebetulan di Banjarmasin
memerlukan atlet sekitar 2 orang, karena mungkin di sekitar Banjarmasin, karena kan ini eventnya berbarengan sama Porprov. Ada yang dayung, ada yang paji. Otomatis di paji ini kurang orangnya. Nah, terus dicarilah ke Batola. Kebetulan dihubungi dan lagi free, ya sudah ikut aja gitu. Baik Kak Hatnia, terima kasih udah berbagi ceritanya dan pengalamannya mengikuti Porprov 2025. Nah, nantikan lagi episode kami yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube 12 Pixel. Sampai jumpa.